Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Siti Kolipah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 204 Palembang. Di sini saya akan mengimbaskan budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Yang terhormat kepada Bapak Mas Agus Ali Kameni selaku Kepala Sekolah SD 204 Palembang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah berada di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan pada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam pengibasan budaya positif pada hari ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat dari membawa kita dari zaman Zaidiyah ke zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita ke dalam zaman yang terang benderang. Untuk selanjutnya sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Mas Agus Ali Kameni saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling hormati Bu Siti selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang paling hormati para ibu guru, ada Bu Ira, ada. Oke. Yang berkenan hadir pada kegiatan pengibasan pada pagi hari ini. Salam kita panjatkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkah rahmat dan hidayahnya pada kegiatan hari ini kita bisa bertemu, bisa berkolaborasi bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi seorang calon guru penggerak karena mereka akan melakukan pengibasan. Dan Bapak Ibu yang nantinya menjadi calon guru penggerak angkatan 11, siapa saja sih? Bapak Rubo, Ibu Dewi, Bu Sherly, Bu Lili, Bu Ica, Bu Meji, Jadi Okta, ya. Oke. Bu, berarti Bapak salah memang, berarti Bu Sari dulu, ya. Ya, makanya dulu salah langsung penting kan. Ya, insya Allah di tahun ini selanjutnya Bapak Ibu berkesempatan untuk mengikuti guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini juga menjadi acuan bagi Pak Ali. Guru penggerak sekolah kita ada 3 generasi ya, Bu Ayu, Pak Kemal dan Bu Indri, dan ini adalah Bu Siti. Nah, untuk tahun depan ini khusus untuk Pak Kemal sama Bu Indri ya, Pak Ali tunggu programnya. Masuk semester baru, di meja Bapak sudah ada proposal, sudah ada program. Tidak tahu program apa untuk masuk ke sana. Ya, yang pasti Bu Indri itu adalah UKS dan Kerja Sehat. Nah, cobai programnya buat apa? Ya, kalau Pak Ngezi dan Pak Kemal itu ke media sosial dengan humas. Ya, nantinya ayo IT-nya coba diakomodir. Kalau bisa semester depan kita tarik kelas 5-nya itu baca naik rapor pendidikan kita. Bapak tidak menyalah ke Bapak Ibu semua, rapor pendidikan kita turun drastis. Kita
introspeksi bagi diri Bapak juga, tapi juga introspeksi bagi Bapak Ibu yang lain juga. Ya, khususnya yang ada kelas 5. Untuk tahun berikutnya memang agak berat ya. Nah, tahun ini yang tahun kemarin yang MBK itu MBK MBK ya. Itu anak kelas 5-nya rata-rata Dimulai dari disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di situ tertera Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda sendirilah yang dapat mengontrol diri. Itu maknanya kita itu memiliki prinsip dalam hidup dan tidak mudah untuk dikontrol orang. Dengan adanya mampu mengontrol diri, maka akan terbentuknya makna disiplin, di mana makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Ketika kita sudah menerapkan makna disiplin, maka otomatis potensi kita akan tergali dengan tersendirinya tanpa dipengaruhi oleh orang. Walaupun dipengaruhi itu hanya sedikit Bapak Ibu, tapi yang bisa merubah kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita anak baik, kita itulah yang menentukan. Kita anak buruk, kita itulah juga yang menentukan. Jadi kalau di orang lain atau memberikan motivasi, ayo kita berubah lebih baik lagi, tetapi diri kita menolak, otomatis sugesti itu juga akan menolak. Tidak mudah berada di diri kita. Jadi kita harus mulai dari diri kita sebelum menyebarkan orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan pasti. Entah itu perilaku baik, entah itu perilaku buruk, pasti ada tujuan masing-masing. Pasti ada tujuan masing-masing. Dari semua perilaku memiliki tujuan, ada teori motivasi. Di situ untuk menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Untuk selanjutnya 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Pasti Bapak Ibu yang sudah menjalani pendidikan guru penggerak sudah mengetahui 5 posisi kontrol itu apa. Yang pertama itu bisa hukuman sebagai penghukum ya, guru. Posisi kontrol sebagai penghukum, pemantau, teman, memberikan rasa bersalah, dan manajer. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di sesi berikutnya. Untuk yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia itu memang sudah melekat Bapak Ibu, bahwa manusia itu perlu penguasaan, perlu kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan, kebebasan. Next. Nah, sebelumnya kita akan bahas tentang budaya positif itu apa. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, menjadi pribadi bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuannya dari budaya positif itu apa? Untuk mengubah perilaku peserta didik yang memiliki tanggung jawab dan pribadi yang baik. Next nih. Nah, di sekolah kita Polres Palembang ini sudah menerapkan budaya positif. Yang pertama itu welcome student, tapi karena fotonya saya cari belum saya terapkan di sini di PPT. Welcome student itu sangat bagus untuk murid. Karena apa? Karena murid akan belajar tentang 5S. Apa itu Bapak Ibu 5S? Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Selanjutnya ada budaya positif. Sebelum masuk ke kelas biasanya kita berbaris. Itu juga merupakan penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di SD 204 Palembang ini.
Itu biasanya tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Kita melakukan tos, kita melakukan pelukan ya. Untuk apa? Untuk menimbulkan rasa emosional kita terhadap murid. Oke, yang selain itu untuk apa lagi? Ya, intinya untuk personal text antara guru dan budaya positif yang mampu meningkatkan potensi diri pada anak dan juga mampu mengubah perilaku peserta didik kita dari yang semula tidak baik menjadi lebih baik lagi. Disiplin positif ada 3 pendekatan yang digunakan mendidik anak melakukan kontrol diri dan membutuhkan kepercayaan diri. Itu makna dari disiplin positif. Yang satu, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang tadi sudah saya katakan, personal touch antara guru dan peserta didik atau murid itu sangat-sangat penting untuk tumbuh kembangnya peserta didik kita atau murid. Jadi ketika kita dekat dengan murid, kita tahu karakter itu seperti apa, kita tahu apa yang perlu ditetapkan dari murid, dan kita akan lebih tahu bahwa murid itu memiliki potensi masing-masing. Yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Konsekuensi ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, pasti disitu ada konsekuensi. Jika melanggar, maka akan ada. Tapi kalau konotasi hukuman itu konotasinya tidak baik, Ibu. Karena di sini nanti juga saya akan membahas tentang segitiga restitusi, ya kan Ibu? Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Tidak ada intimidasi. Dan disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran kita sebagai guru harus berupaya mampu menggugah hati nurani peserta didik. Supaya apa? Supaya peserta didik itu memiliki nilai disiplin positif, memiliki tanpa sogokan atau ancaman. Biasanya kan anak-anak tuh, kamu harus hafal ini, kalau tidak nanti ibu hukum. Jadi anak itu tertekan, ya, anak itu tertekan, mau nggak mau harus hafal. Terus gimana Bapak Ibu ketika, maaf ya, ada murid kita yang memang tingkat IQ-nya, tingkat kemampuannya itu rendah. Ketika disuruh menghafal, dia tidak menghafal, apa yang terjadi? Ayo Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika ada murid yang maaf, IQ-nya rendah ya, kemampuannya juga dibilang rendah, disuruh menghafal, mengingat itu rendah ya, kemampuan mengingat. Itu apa yang terjadi? Karena ada hukuman tadi. Pasti takut dan tidak sekolah. jadi tidak nyaman Bapak Ibu anak itu karena merasa takut dan pasti tidak berangkat ke sekolah, itu pasti karena menghindari hukuman tadi. Next Ibu ini. Nah Bapak Ibu, saya ingin bertanya, memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Memberikan hukuman kepada murid dapat mengubah perilaku murid, setuju atau tidak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Setuju. Hah? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Tunjuk tangan. Siapa yang? Oke, Pak Donald setuju. Nanti Bapak memberikan respon ya atau tanggapan. Yang tidak setuju? Nah, di sini ada beberapa guru, kenapa yang mengangkat tangan cuma 2 guru? Pertanyaannya, memberikan hukuman pada murid
dapat mengubah perilaku murid, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ayo. Setuju. Yang tidak siapa? Ini. Oke, silakan Bu Pini memberi tanggapannya. Tidak dulu. Oke, jadi saya tidak setuju dengan statement bahwa memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid. Kenapa? Ya, karena memberikan hukuman itu menurut saya akan membuat siswa dan guru akan ada kesenjangan. Nah, jadi semakin kita misalnya siswa melakukan kesalahan, kita hukum ya. Jadi siswanya tuh tidak dekat, tidak ada kedekatan dengan kita. Jadi dia lebih takut. Jadi dia merasa takut. Jadi semakin tertutup dan tidak terbuka apa yang dia inginkan, terus apa yang dia harapkan saat proses pembelajaran itu jadi semakin tertutup. Jadi kita semakin tidak bisa masuk ke tidak mengetahui keinginan dari anak itu seperti apa. Kan katanya tuh kalau pembelajaran Merdeka Belajar itu berpihak pada murid. Jadi kalau kita tidak bisa mendalami tentang murid itu inginnya seperti apa, dia semakin jauh, bagaimana kita tahu apa yang dia butuhkan. Jadi mungkin kalau bagi yang setuju mungkin hukuman bisa disesuaikan, tapi saya tidak setuju dengan pemberian hukuman, lebih ke penguatan refleksi dan penguatan kepada siswanya tadi. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Pini ya, luar biasa. Nah, sekarang tanggapan, oke, boleh menanggap, boleh menanggapi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan Bu Pini bahwa tidak adanya hukuman terhadap siswa. Namun di sini kita mempunyai beberapa bentuk hukuman. Ada hukuman ringan dan itu hukuman ataupun hukuman berat. Contoh di kelas saya ada beberapa siswa yang benar-benar malas sekali untuk menulis, ya. Bahkan pada saat pelajaran agama Ibu Tina, siswa tersebut awalnya ada, tiba-tiba tidak ada kata Bu Tina. Ternyata saya selidiki, saya masuk ke kelas, ternyata mereka tiduran di belakang kursi saya dan saat itu hampir emosi juga Bu Siti. Tapi saya ambil keputusan bahwa dengan keputusan jika menghukum siswa, saya tidak akan bisa mengubah siswa itu pun juga. Nah, dengan menciptakan tanggung jawab atas perbuatan mereka, saya selalu di kelas menyuruh siswa itu untuk menjalankan perintah dari guru yang dilanggarnya tadi sampai jam 1 siang pernah saya tunggu di kelas. Mereka menyelesaikan pekerjaannya, tapi berulang-ulang masih berulang lagi Bu Siti. Itu yang saya bingungkan. Jadi hukuman seperti apa? Saya udah kasih kesempatan untuk yang hukuman ringan, tapi masih hukuman berat kita tidak boleh melakukan, gitu kan? Jadi ya paling saya bisa motivasi aja. Namun saya tidak setuju untuk adanya hukuman pada siswa. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Sherly atas tanggapannya. Untuk Pak Donald, apa tanggapannya? Bapak memilih setuju bahwa hukuman dapat mengubah perilaku murid. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan. Memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid. Menurut pendapat saya secara pribadi, saya sangat-sangat setuju. Dengan alasan, seandainya kita ambil satu contoh, ada murid kita yang bajunya tidak rapi, sering mengeluarkan baju keluar. Kalau bagi saya, kita sudah menasihati supaya bajunya itu dimasukkan ke dalam celananya supaya rapi. Setelah kita arahkan, tetapi siswa tersebut masih melanggar sekali dua kali, kita kasih dispensasi dengan hukuman kecil.
Tetapi kalau seandainya sekali, 2 kali sampai 3 kali, kita kasih hukuman yang berat. Dengan alasan kalau seandainya mereka tidak dikasih hukuman, masih seperti itu. Jadi mereka tidak mengubah sikap, masih seperti itu. Jadi saya berkesimpulan dan berpendapat dengan hukuman pasti bisa mengubah sikap siswa tersebut dan perilaku siswa tersebut. Walaupun siswa tersebut merasa terpaksa, tetapi lambat laun saya yakin pasti murid itu akan terbiasa dengan sikap yang kita berikan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dono atas tanggapannya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Apakah ada yang lain ingin menanggapinya? Tidak. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut kurikulum Merdeka, pembelajaran harus berpihak dengan murid. Memberikan hukuman itu bisa budaya positif yang mampu meningkatkan potensi diri pada anak dan juga mampu mengubah perilaku peserta didik kita dari yang semula tidak baik menjadi lebih baik lagi. Disiplin positif ada 3 pendekatan yang digunakan mendidik anak melakukan kontrol diri dan membutuhkan kepercayaan diri. Itu makna dari disiplin positif. Yang satu, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Yang tadi sudah saya katakan, personal touch antara guru dan peserta didik atau murid itu sangat-sangatlah penting untuk tumbuh kembangnya peserta didik kita atau murid. Jadi ketika kita dekat dengan murid, kita tahu karakter itu seperti apa, kita tahu apa yang perlu ditetapkan dari murid, dan kita akan lebih tahu bahwa murid itu memiliki potensi masing-masing. Yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Konsekuensi ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, pasti disitu ada konsekuensi. Jika melanggar, maka akan ada. Tapi kalau konotasi hukuman itu konotasinya tidak baik, Ibu. Karena di sini nanti juga saya akan membahas tentang segitiga restitusi, ya kan, Ibu? Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman. Tidak ada intimidasi. Dan disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran kita sebagai guru harus berupaya mampu menggugah hati nurani peserta didik. Supaya apa? Supaya peserta didik itu memiliki nilai disiplin positif, memiliki tanpa sogokan atau ancaman. Biasanya kan anak-anak tuh, kamu harus hafal ini, kalau tidak nanti ibu hukum. Jadi anak itu tertekan, ya, anak itu tertekan, mau nggak mau harus hafal. Terus gimana Bapak Ibu ketika, maaf ya, ada murid kita yang memang tingkat IQ-nya, tingkat kemampuannya itu rendah. Ketika disuruh menghafal, dia tidak menghafal, apa yang terjadi? Ayo Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika ada murid yang maaf, IQ-nya rendah, ya, kemampuannya juga dibilang rendah, disuruh menghafal, mengingat itu rendah ya, kemampuan mengingat. Itu apa yang terjadi? Karena ada hukuman tadi. Pasti takut dan tidak sekolah. Jadi tidak nyaman Bapak Ibu anak itu karena merasa takut dan pasti tidak berangkat ke sekolah, itu pasti karena menghindari hukuman tadi. Next Ibu ini.
Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Memberikan hukuman kepada murid dapat mengubah perilaku murid, setuju atau tidak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Setuju. Hah? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Tunjuk tangan. Siapa yang? Oke, Pak Donald setuju. Nanti Bapak memberikan respon ya atau tanggapan. Yang tidak setuju? Nah, di sini ada beberapa guru. Kenapa yang mengangkat tangan cuma 2 guru? Pertanyaannya, memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ayo. Setuju. Yang tidak siapa? Ini. Oke, silakan Bu Pini memberi tanggapannya. Tidak dulu. Oke, jadi saya tidak setuju dengan statement bahwa memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid. Kenapa? Ya, karena memberikan hukuman itu menurut saya akan membuat siswa dan guru akan ada kesenjangan. Nah, jadi semakin kita misalnya siswa melakukan kesalahan, kita hukum ya. Jadi siswanya tuh tidak dekat, tidak ada kedekatan dengan kita. Jadi dia lebih takut. Jadi dia merasa takut. Jadi semakin tertutup dan tidak terbuka apa yang dia inginkan, terus apa yang dia harapkan saat proses pembelajaran itu jadi semakin tertutup. Jadi kita semakin tidak bisa masuk ke tidak mengetahui keinginan dari anak itu seperti apa. Kan katanya tuh kalau pembelajaran Merdeka Belajar itu berpihak pada murid. Jadi kalau kita tidak bisa mendalami tentang murid itu inginnya seperti apa, dia semakin jauh, bagaimana kita tahu apa yang dia butuhkan. Jadi mungkin kalau bagi yang setuju mungkin hukuman bisa disesuaikan, tapi saya tidak setuju dengan pemberian hukuman, lebih ke penguatan refleksi dan penguatan kepada siswanya tadi. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Pini ya, luar biasa. Nah, sekarang tanggapan, oke, boleh menanggap, boleh menanggapi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan Bu Pini bahwa tidak adanya hukuman terhadap siswa. Namun di sini kita mempunyai beberapa bentuk hukuman. Ada hukuman ringan dan itu hukuman ataupun hukuman berat. Contoh di kelas saya ada beberapa siswa yang benar-benar malas sekali untuk menulis, ya. Bahkan pada saat pelajaran agama Ibu Tina, siswa tersebut awalnya ada, tiba-tiba tidak ada kata Bu Tina. Ternyata saya selidiki, saya masuk ke kelas, ternyata mereka tiduran di belakang kursi saya dan saat itu hampir emosi juga Bu Siti. Tapi saya ambil keputusan bahwa dengan keputusan jika menghukum siswa, saya tidak akan bisa mengubah siswa itu pun juga. Nah, dengan menciptakan tanggung jawab atas perbuatan mereka, saya selalu di kelas menyuruh siswa itu untuk menjalankan perintah dari guru yang dilanggarnya tadi. Sampai jam 1 siang pernah saya tunggu di kelas, mereka menyelesaikan pekerjaannya, tapi berulang-ulang masih diulang lagi Bu Siti. Itu yang saya bingungkan. Jadi hukuman seperti apa? Saya udah kasih kesempatan untuk yang hukuman ringan, tapi hukuman berat kita tidak boleh melakukan, gitu kan? Jadi paling saya bisa memotivasi aja. Namun saya tidak setuju untuk adanya hukuman pada siswa. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Sherly atas tanggapannya. Untuk Pak Donald, apa tanggapannya? Bapak memilih setuju bahwa hukuman dapat mengubah perilaku murid. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit menjelaskan.
memberikan hukuman pada murid dapat mengubah perilaku murid. Menurut pendapat saya secara pribadi, saya sangat-sangat setuju. Dengan alasan, seandainya kita ambil satu contoh, ada murid kita yang bajunya tidak rapi, sering mengeluarkan baju keluar. Kalau bagi saya, kita sudah menasihati supaya bajunya itu dimasukkan ke dalam celananya supaya rapi. Setelah kita arahkan, tetapi siswa tersebut masih melanggar sekali dua kali, kita kasih dispensasi dengan hukuman kecil. Tetapi kalau seandainya sekali, dua kali sampai tiga kali, kita kasih hukuman yang berat. Dengan alasan kalau seandainya mereka tidak dikasih hukuman, masih seperti itu. Jadi mereka tidak mengubah sikap, masih seperti itu. Jadi saya berkesimpulan dan berpendapat dengan hukuman pasti bisa mengubah sikap siswa tersebut dan perilaku siswa tersebut. Walaupun siswa tersebut merasa terpaksa, tetapi lambat laun saya yakin pasti murid itu akan terbiasa dengan sikap yang kita berikan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dono atas tanggapannya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Apakah ada yang lain ingin menanggapinya? Tidak. Nah, Bapak Ibu. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Pemberian hukuman boleh. Ali jelasin ya. Pemberian hukuman itu boleh dilakukan, tetapi hukuman itu bukan untuk menyakitkan, tapi lebih memotivasi mereka untuk belajar. Dalam pemberian hukuman itu bukan hukuman sebenarnya, itu konsekuensi yang diberikan atas apa yang telah mereka buat. Makanya pada awal pembelajaran, pada awal semester kita membuat namanya kesepakatan kelas. Buat kesepakatan dulu. Kalau kita seperti ini, nanti gimana ya nak? Kalau kalian nggak melakukannya, nah itu buat kesepakatan dulu. Tanda tangan nih sama-sama. Jadi ketika mereka melanggar, artinya mereka melanggar apa yang telah mereka sepakati bersama, dan ada konsekuensinya. Itu ya boleh dihukum. Kita pun tetap ada aturan, tapi aturan itu dibuat secara bersama-sama, bukan kehendak guru. Ya, kalau dulu kita kehendak kita, sekarang tidak baca lagi. Ini kehendak bersama. Contoh anak-anak awal masuk nanti ya. Contoh anak-anak kita hari ini sebelum kita belajar, kira-kira awal masuk ini kita buat kesepakatan. Kesepakatan itu kita lakukan untuk apa? Untuk kita bersama-sama. Nah, untuk lakukan bersama-sama ada konsekuensinya. Contoh, kalau keluar masuk tanpa izin, apa konsekuensinya? Suruh nyanyi kek, apa-apa kek, itu. Tetap Bapak Ibu ya, kita sama-sama buat, tanda tangani mereka, foto oleh mereka. Makanya setiap kelas harus punya kesepakatan kelas yang sudah ditantangani sama mereka. Jangan dari tantangani. Jadi ketika ada apa-apa tetap ada bukti fisiknya. Terus yang selanjutnya, dalam segitiga restitusi nanti dijelasin oleh Bu Siti ya, kita harus tahu poin atas apa, poin bawahnya itu apa. Jangan terbalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Pohon dipahami, mohon dimengerti. Apalagi yang nanti yang mau menginjak PPG, mau menginjak CGP, hal-hal yang berbau hukuman yang bisa mencederai mereka, yang bisa melukai hati mereka, itu tolong dihindari. Ya, tolong sekali dihindari. Terus yang selanjutnya adalah guru itu digugu dan ditiru. Ingat selalu kata-kata itu. Kalau gurunya rajin nyapu, insya Allah siswanya pasti rajin nyapu.
Kalau gurunya hobi buang sampah sembarangan, siswanya pasti buang sampah sembarangan. Itu cerminan diri kita juga. Jadi cerminan untuk diri kita juga, supaya kita berubah. Dari hal yang kecil saja. Tidak perlu yang ketika ada kepala dinas datang barunya bebersihan. Ketika ini ada barunya bersih segala macam. Tidak harus, kita budayakan di diri kita dulu. Mulailah dari kelas kita dulu. Itu. Ya. Ngapa Bapak sering marah ketika masuk kelas di sini kotor segala macam? Itu tadi Bapak Ibu. Karena dari Bapak, dari awal kalau ngajar, aku tidak galak, tempatku kotor, kelasku kotor, di luar kotor. Nah itu diriku. Jadi Pak Ali juga Bapak pengen guru-guru cek itu juga. Ya, oke Bu Siti ya, terima kasih. Bapak mohon izin, Bapak jangan dulu, kalian langsung mau pergi lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu, semangat ya. Ada pertanyaan enggak? Boleh nggak menghukum? Boleh. Asal positif. Boleh tidak memarahi? Boleh. Asal positif dan itu membangun. Jangan boleh buyar mematahi. Malah sumpah serapah kalau cerita dunia dijual kalau boleh. Harus tahan diri. Itulah nanti ada namanya teknis toh. Kalau lagi marah kan kita sering diajarin di rumah. Kalau lagi marah, kalau kita gak marah gitu, apa yang kita lakukan? Duduk. Kalau lagi duduk, tidur dulu. Atau pejam mata dulu. Jangan gara-gara marah membunuh diri kita, ingat selalu itu. Kalau marah membunuh diri kita, selesai, enggak heran. Ya, itu saja. Semangat Bapak Ibu. Bapak mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ali atas tanggapannya. Ya, semangat ya. Nah, nanti Bapak Ibu tadi kan hukuman, konsekuensi. Nah, nanti ya saya menjelaskan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di modul 1.4 ini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, salah satunya. Nah, pertanyaan kedua, memberikan apresiasi mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke, bayinya setuju. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena dengan Ayo, silakan yang menanggapi. Ya, Ibu sekali lagi calon DGP Angkatan 11 yang aktif dan kreatif. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Menurut saya sangat setuju dengan memberikan apresiasi terhadap siswa, karena dengan memberikan apresiasi siswa akan tambah bersemangat untuk melakukan apa yang sudah kita perintahkan terhadap siswa tersebut, baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam seperti kita terima di Bu Siti, contohnya Bu Siti ya. Kita terima, kita membuat layang-layang nih. Jadi dengan adanya layang-layang yang kemarin itu kelas Bu Sari yang luar biasa bagus, ada tema pocong, kita beri apresiasi, dan akhirnya kan semua siswa, semua kelas yang ada di situ timbul motivasi untuk membuat lebih bagus lagi dari itu, karena dengan adanya apresiasi dari guru yang banyak berfoto-foto sama yang kelas Bu Sari itu yang luar biasa. Jadi timbulnya semangat. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Seri yang cantik. Semoga kelak menjadi CKP yang baik dan apalagi Bu Seri mengalami perubahan yang lebih baik lagi, signifikan, yang sangat luar biasa. Terima kasih. Next Bu. Ini next Bu. Nah, Bapak Ibu, inilah 3 teori perilaku motivasi. Yang pertama, murid memiliki motivasi ketika dia ingin menghindari suatu hukuman. Yang kedua, murid memiliki teori motivasi ketika dia ingin mendapatkan suatu
hadiah atau reward, ya kan, atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Ada 3 teori. Itu tidak hanya berlaku untuk murid, tapi untuk diri kita sendiri. Kita seharusnya mulai dari diri. Untuk lebih baik kita harus mulai dari diri. Jangan cuma ayo kita ini, tapi kita tidak berubah. Hasilnya akan sia-sia. Next, saya akan menjelaskan. Nah, tadi kan foto tadi, coba. Salah, balik saya. Next. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata teori nomor 1, nomor 2 itu masih teori eksternal. Kenapa teori eksternal? Karena dipengaruhi dari orang lain, mendapat hukuman dari orang lain juga yang menghukum, mendapat penghargaan dari orang lain juga. Jadi teori nomor 1 dan 2 menghindari hukuman dan mendapat penghargaan itu masih teori eksternal. Kalau eksternal itu di luar dari diri mereka. Berarti apa? Dia tidak memulai dari diri sendiri. Dia dipengaruhi orang lain. Ketika kita dipengaruhi orang lain, kadang kita, oh iya, oh nggak mungkin. Ada kata-kata seperti itu kan? Kadang kita, oh iya, oh nggak mungkin. Ada kata-kata seperti itu kan? Nggak sepenuhnya percaya. Itu diibaratkan ketika kita belajar tentang teori perilaku motivasi ini. Seandainya kita, murid, aku nak datang tepat waktu, biar gak dihukum guru. Datang tepat waktu. Jadi dia bangun itu sudah misalnya sudah gak enak. Nanti kalau aku bangun kesiangan, pas datang gak tepat waktu dihukum guru. Kalau lagi, aku nak menang, ada yang dapat jual kemarin, aku nak menang harus supaya terus mungkin biar dapat penghargaan dari guru, biar dapat hadiah, ya kan? Itu kan kita seperti yang memaksa diri, ya kan? Memang seperti yang memaksa itu memang lama-lama terbiasa. Dia dipengaruhi dari luar, eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Next. Ya, nah, teori yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Itu internal, Bu. Itu internal. Anak itu tetap datang tepat waktu walaupun tidak dihukum atau tidak mendapatkan penghargaan karena dimulai dari diri. Anak itu akan rajin belajar ketika ada PR langsung dikerjakan tanpa disuruh lagi orang tua atau tanpa diperingati oleh guru, tapi dia sadar bahwa PR itu tanggung jawab atau kewajibannya. Dimulai dari motivasi internal diri kita kan. Motivasi ini tidak terpengaruh untuk menghindari ketidaknyamanan atau menginginkan penghargaan, tidak. Dia pure, ikhlas. Dia aku nak jadi orang baik, lebih baik lagi, nak pintar. Ya kan? Memang kalau kita dimulai dari diri itu berat, Bu. Karena saya sudah mengalaminya sendiri. Kalau sendiri Bapak Ibu seperti apa saya jelaskan. Next, Ibu Lili. Nah, Bapak Ibu, ketika saya belajar pendidikan calon guru penggerak ini, Bapak Ibu, yang saya dapatkan, ternyata Bapak Ibu memberikan motivasi itu tidaklah baik sepenuhnya. Ada baik, tapi tidaklah baik sepenuhnya. Pure, tidaklah baik untuk sepenuhnya. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu,
dan ini teman, aku baik. Maksudnya aku nak berusaha menjadi lebih baik, bagaimana caranya, dan ternyata aku dapat hadiah dari Pak Ali selaku kepala sekolah. Ya, penghargaan. Aku sama Lili kan dekat, tapi karena ada kompetitif atau kompetisi tadi, kami menyampingkan tentang adanya hubungan tadi, hubungan pertemanan. Walaupun ini dia, jangan nanti kamu dapat hadiah, sama dia dalam hatinya, Siti ini, Dabi dong, Siti ini, nama cewek baik, aku udah dikasih tahu cara-caranya, pasti itu. Pasti kan? Apalagi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, membuat lebih boom lagi kan Bapak Ibu. Terus mengurangi ketepatan dengan kualitas. Jadi lagi kalau ada perlombaan atau ada guru terbaik, pasti uang itulah yang menang. Ya sudah, menurun kualitas kita. Ya, tanggung jawab lebih membuat lebih boom lagi kan Bapak Ibu. Terus mengurangi ketepatan dengan kualitas. Jadi lagi kalau ada perlombaan atau ada guru terbaik, pasti uang itulah yang menang. Lah sudah, menurun kualitas kita. Ya, karena memang itu tadi uang yang ambisius pasti ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dia akan menonjol dari yang lain kalau ambisius ya. Terus mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Nah, kenapa bersifat menghukum? Motivasi tadi Bapak Ibu. Karena itu tadi Bu, ketika motivasi memberikan penghargaan itu kan, memberikan motivasi itu dari eksternal, dari luar, seolah-olah dia itu terhakimi. Next, berdiri. Nanti ada teori tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Dari teori perilaku motivasi tadi, nah yang nomor 3 Bapak Ibu, yang nomor 3 yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Yang nomor 3 karena dia apa? Dia tanpa takut dengan hukuman dan tanpa mengharap suatu penghargaan, tapi dimulai dari diri mereka sendiri. Memang diri mereka lah yang ingin mengubah lebih baik lagi. Ini akan muncul nilai-nilai kebajikan. Karena kurikulum merdeka itu goalnya atau tujuannya ke profil pelajar Pancasila, beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nilai-nilai kebajikan ketika murid tersebut memiliki teori motivasi yang nomor 3. Mandiri, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, benar kritis. Ketika anak memiliki teori nomor 3 tadi, teori nomor 3 tadi Bu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka otomatis Bapak Ibu, ketika seluruh murid memiliki nilai motivasi nomor 3, tanpa disuruh pun mereka akan sadar diri. Kita tidak teriak-teriak lagi, nak sapu dulu tuh yang tiket, tidak, karena ada nilai internal tadi, maka seketika dia akan sendirian menyapu. Oh ternyata ada pembersihan, langsung sifatnya nilai gotong royong muncul, saling menghargai, kebinekaan tunggal tadi, kebinekaan global tadi. Mandiri, dia pasti mengerjakan soal sendiri karena sudah ada nilai internal dari teori perilaku motivasi.
Jadi lebih karena memang itu tadi uang yang ambisius pasti melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Dia akan menonjol dari yang lain kalau orang ambisius ya. Terus mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Nah, kenapa bersifat menghukum? Motivasi tadi Bapak Ibu? Karena itu tadi ketika motivasi memberikan penghargaan itu kan memberikan motivasi itu dari eksternal, dari luar. Kalau dia itu terhakimi. Next, ini nanti ada teori tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Dari teori perilaku motivasi tadi, nah yang nomor 3 Bapak Ibu, yang nomor 3 yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal nih. Yang nomor 3 karena dia apa? Dia tanpa takut dengan hukuman dan tanpa mengharap suatu penghargaan, tapi dimulai dari diri mereka sendiri. Memang diri mereka lah yang ingin mengubah lebih baik lagi, akan nilai-nilai kebajikan. Karena kurikulum merdeka itu goalnya atau tujuannya ke profil pelajar Pancasila, beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nilai-nilai kebajikan ketika murid tersebut memiliki teori motivasi yang nomor 3. Mandiri, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalis. Ketika anak memiliki teori nomor 3 tadi, bolehnya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka otomatis Bapak Ibu, ketika seluruh murid memiliki nilai motivasi nomor 3, seketika dia akan sendirinya menyapu. Oh ternyata ada pembersihan, langsung sifatnya nilai gotong royong muncul. Saling menghargai, kebinekaan global tadi. Mandiri, dia pasti mengerjakan soal sendiri karena sudah ada nilai internal dari teori perilaku motivasi. Jadi lebih mempermudah guru. Tapi untuk menanamkan nilai internal dari perilaku motivasi itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Why Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Nah, karena nggak ada nilai atau apresiasi. Karena memang itu Bu, kita sebagai guru di kurikulum merdeka ini, karena pembelajaran harus berpihak dengan murid, personal test kita yang kita asah. Ketika kita sudah baik atau personal test kita dengan murid sudah baik, kita pasti akan memahami. Dengan sendirinya kita akan memahami potensi anak, kemampuan anak, perilaku anak, karakter anak. Dan memang ini adalah tanggung jawab kita Bu, tanggung jawab yang tidak kecil, tanggung jawab yang besar. Kenapa? Bangsa Indonesia di tangan anak-anak didik kita. Benar sih masnya, anak-anak didik kita nanti di 2000 ini semua durasinya masih ada. Ya. Jadi memang sebagai guru itu sangat besar tanggung jawabnya. Kalau kita cuma mengharap gaji, tapi kita tanggung jawab kita dikesampingkan. Menurut saya Bapak Ibu, kita mengulas sedikit ke belakang. Ketika kita berada di posisi ini, bagaimana cara kita menggapai?
itu pasti akan naik turunnya. Kita mengingat cara kita sini dulu, dan sini dulu. Tidak segampang yang kita pikirkan. Next. Nah, keyakinan kelas. Ada beberapa yang sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas. Di tahun ajaran baru 2024-2025, ayo Bapak Ibu, kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ali tadi. Dari kesepakatan atau keyakinan kelas nanti timbul konsekuensi yang harus didapatkan oleh murid kita yang melanggar. Dan dari keyakinan kelas tadi harus ditandatangani dan diketahui oleh kepala sekolah. Itu yang lebih sahnya lagi, lebih kuat. Dari keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kita baik yang menentukan. Pokoknya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Harus ini, harus itu. Kita kan di kelas seperti di rumah. Ya. Anggotanya. Jadi kita juga diajarkan tentang nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Next, berikutnya. Nah, contoh lain keyakinan kelas, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Menghormati. Ada pena jatuh milik kawan dihormati. Dikembalikan ke yang punya. Jangan dikantongi. Biasanya Bapak Ibu ketika ada duit, ini real dimanapun, kelas manapun pasti ada satu dua yang memang anak itu jujur. Kalau nggak jujur, nomor duit, nah kebetulan Bapak Ibu ada anak kelas 4A, saya sendiri menemukan duit 15.000 dikasihkan ke saya. Bu, ini aku nemu duit. Aku jawab, ya sudah, nanti kalau udah ada nyari, aku masukkan kotak amal. Anak itu menyaksikan. Aku masuk ke. Ada yang jujur itu pun presentasinya masih sedikit minim. Itulah tugas kita Bapak Ibu untuk menunjukkan pada murid. Kejujuran itu lebih penting dari semuanya. Sekarang bekerja, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan sebuah kegiatan yang ditugaskan. Biasanya kalau untuk anak SD itu mengerjakan PR dan tugas kelompok. Benar Bapak Ibu? Yang ketiganya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima suatu kelompok saling peduli dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, kita guru baik Bapak Ibu mengajarkan kepada murid kita bahwa kita harus saling peduli, saling rangkul, saling bahu-bahu. Tidak boleh mengucilkan. Ya, kalau orang salah jangan dikucilkan atau diintimidasi atau dibully. Ya, setidaknya kita nasihati. Ada yang ribut nih, maka kelas saya nggak jauh-jauh jadi mau lamar itu dan antum jahil sekali. Sudah puluhan kali nasihatin, gangguin si Api, kalau yang diam lah ya, gangguin dinasihatin, udah ada kemampuan, pasti besok ngulang lagi, itu tadi bagaimana memotivasi yang mati. Ya, begitu pun dengan guru ya, misalnya guru lah kita kasih penguatan, kasih nasihat, kalau masih diulang lagi ya kita nasihat. Kembali lagi teori perilaku motivasi yang nomor 3. Internal tadi ya? Internal tadi, memang sulit kan? Sangat sulit Bapak Ibu. Tidak semudah itu. Sesuai teorinya kan kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita kontrol diri kita sendiri. Ya, mulai dari diri sendiri. Ayo Bapak Ibu, kita mulai dari diri sendiri kita tunjukkan kita bisa, kita tunjukkan bahwa kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Next, Bu Lili. Nah ini saya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Alhamdulillah Bapak Ibu. Next,
Nah, Bapak Ibu, tadi kan gini Bapak Ibu ya. Aku akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan dan memberikan efek jera. Kalau dari kesimpulannya ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Nah, cuman guru baik. Kalau hukuman itu, kenapa tadi hukuman bisakah hukuman mengubah perilaku murid? Itu persentase untuk bisa itu sangat sedikit. Karena apa? Cuman satu arah yang menginginkan. Sedangkan murid itu perlu kita gali. Nanti akan saya jelaskan di segitiga restitusi. Konsekuensi adalah rencana atau sudah disepakati antara guru dan murid, sudah sepakat. Tadi kesepakatan ke kelas, karena tadi sudah kita sepakati bersama antara guru dan murid. Dan konsekuensinya akan mereka dapatkan ketika mereka melanggar. Next, really. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Intinya Bapak Ibu, antara guru dan murid itu ada dialognya. Maunya seperti apa, bagaimana solusinya. Restitusi itu. Next, breaking aram samsam. Tapi hati kita tetap dingin Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia ini yang mutlak Bapak Ibu ada di diri kita. Kita manusia, kita memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup survival. Pastinya Bapak Ibu, kita manusia itu kita butuh hidup. Namanya manusia itu memiliki nyawa dan butuh hidup, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Cinta. Pasti semua manusia butuh cinta. Cinta dari ibu, cinta dari orang tua, cinta dari saudara, dari teman, dari pasangan, dari anak. Ya kan? Kita butuh cinta. Kalau kita tanpa cinta, hidup bagai taman tak berbunga kalau hidup tanpa cinta, kan? Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan power. Kita tuh perlu diakui Bapak Ibu.
juga perlu diakui. Kita berada di sini. Power. Ya. Yang keempat, kebebasan. Kebetulan yang ada dalam freedom. Kebebasan, merdeka. Dalam arti apa? Terarah. Jangan tentang bebas, tetapi bebasnya yang negatif. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan merasa senang atau happy. Pasti. Ya, kita tuh ada bukan senang, happy. Happy bisa dimunculkan dengan makanan favorit, kita belanja, kita mengajar dengan hal yang menarik pada murid itu bisa membuat kita happy juga. Next. Nah, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ini guru dengan murid ya. Di garis bawah ini posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Di antara 5 ini Bu, yang mana yang paling bagus untuk murid? Posisi kita yang nomor berapa? Hah? Nomor 3. Nomor berapa lagi? 2. Pembuat rasa bersalah sama teman. Ada lagi? Nomor berapa Pak Meji? Menghukum. Kira-kira 5 posisi kontrol ini yang bagus atau tepat dimiliki oleh guru tuh yang kemana? Yang nomor berapa Bapak? Yang mana? Manager. Next, pilih. Nah, ini ada bagian lagi Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru berbuat. Menghukum tuh menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Itu sudah nggak bagus Bapak Ibu untuk murid. Mental mereka sudah rusak. Yang kedua, merasa berbuat salah. Berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ibu kecewa banget. Kamu tidak bisa tidak mendapat juara. Itu pun juga bisa menjatuhkan mental anak Bu. Down. Karena ibu itu pernah membuat dia merasa bersalah. Ya, dia akan berpikir dan akan mengingat. Kalau menghukum tadi sampai bisa Bu, bisa sampai merekam memorinya sampai panjang. Oh, aku pernah dihukum ini, terus apalagi menghukumnya dipermalukan di depan kelas, diingat seumur hidup. Nah, membuat rasa bersalah juga tidak bagus. Nah, teman ini sebenarnya boleh saja Bapak Ibu. Tapi kadang ketika kita dengan murid ya, dengan guru dan murid, kalau merasa berteman, nanti muridnya Bapak Ibu tidak tahu diri atau tidak menghormati kita, menghargai kita sebagai guru. Posisi teman juga kurang bagus. Nah, ini ayolah lakukan demi ibu. Nah, ibu, aku udah baca. Bu, udah usah dihukum ya. Bu, aku udah bisa Bu. Nah, ini kan? Lanjut, pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, gini. Ini ada cerita Bapak Ibu ya. Pada saat memantau itu Bapak Ibu, ketika kita memberikan tugas kepada murid, ketika kita memberikan tugas kepada murid tapi murid belum selesai mengerjakan, maka kita pantau. Pokoknya setelah jam istirahat harus selesai kumpul dengan ibu, ya kan? Itu juga tidak boleh. Yang ke-5 menjadi manajer. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol yang baik untuk kita, karena nanti dengan posisi kontrol manajer kita akan menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan dari manajer tersebut akan menimbulkan menguatkan diri murid tersebut. Jadi ada penguatan untuk murid tersebut. Next,
Dari posisi 5 kontrol tadi yang manajer, yang pertama guru membuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan ini. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi dan dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sehingga terciptanya identitas yang positif dan berhasil pada murid. Next, ini. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Di sini ada yang pertama, tindakan tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Nah, tujuannya apa? Dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Itu tujuan dari goals dari segitiga restitusi. Next. Nah, ini Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang sukses. Jadi Bapak Ibu, ketika contohnya Bapak Ibu ya, ketika kemarin ada kelas 4A yang gebala atau bertengkar lah, berkelahi di kelas, saling tonjok. Nah, yang pertama kita lakukan dalam tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita bertanya dengan murid itu. Pertama, kita nanyakan dulu, benar ya kamu menonjok si A? Iya Bu. Terus kita bertanya lagi, menonjok ketika kita di posisi mereka pasti kita seperti itu. Tapi apa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Tapi ketika kita cuma melakukan tahapan ini, nanti anak itu tetap melonjak, tetap bertonjokan, tetap berkelahi dengan kekerasan. Next, ini. Nah, dengan validasi tindakan yang salah, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Tanya lagi, tidak seharusnya kamu menunjuk kawan kamu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya kan? Ditanya alasannya karena apa, ya? Kenapa kamu menunjuk teman kamu? Mungkin, oh Bu, karena saya dibully Bu. Ya kan? Validasi tindakan yang divalid, yang salah tadi divalidasi. Kalau validasi itu kayak disahkan kan? Next, please. Menanyakan keyakinan. Nah, ini Bu, ketika anak itu berkelahi berarti otomatis mereka itu sudah melanggar keyakinan kelas. Berarti harus ada konsekuensi ya. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, sekolah atau keluarga? Nah, ternyata menonjok teman tadi melanggar keyakinan kelas tentang apa Bapak Ibu kalau berkelahi? Menghormati orang lain, tentang menghormati dan menghargai orang lain, ya kan? Terus kita tanyakan apa nilai kesepakatan kita sepakati? Kita ini Bu, kesepakatan kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Menaikkan keyakinan kelas, dari menaikkan keyakinan kelas dari pihak guru bersama murid tadi Bapak Ibu akan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, Kakak sudah tahu kalau menonjok teman itu sudah melanggar keyakinan kelas, menghormati dan menghargai orang lain. Kira-kira, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi lagi kesalahan itu? Karena itu berpikir kan? Pikir apa lalu ya? Ya pasti berjanji, saya berjanji Bu, saya akan lebih baik lagi, dan saya tidak akan mengulang lagi, dan saya lebih menghargai dan menghormati orang lain. Balasan guru untuk pertanyaan jawaban siswa, oh baik Nak, saya akan menghargai
saya akan menghargai apa yang kamu katakan, tetapi ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu. Jadi Bapak Ibu, tidak lepas kita harus berkolaborasi dengan wali murid. Wali murid termasuk cakupan dari sekolah juga, internal juga. Wali murid itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam arti karakter anak dimulai dari keluarga, parenting ya Bapak ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, bahwa yang pertama Bapak Ibu, yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi diri kita sendiri memiliki prinsip. Yang kedua Bapak Ibu, ada 3 perilaku motivasi, tetapi ketiga perilaku motivasi ini yang menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan itu adalah eksternal. Perilaku motivasi yang didapatkan dari luar, dan itu kurang bagus juga untuk diri kita dan murid kita. Yang terbagus atau terbaik adalah motivasi internal, yaitu dimulai dari diri kita. Tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, tapi kita akan mampu melakukan perilaku yang baik sesuai diri kita, dengan nilai-nilai kita, dan dimulai dari diri kita. Yang ketiga tentang 5 posisi kontrol, bahwa 5 posisi kontrol itu yang paling menonjol atau paling bagus diterapkan atau dimiliki guru adalah posisi manajer. Karena apa? Dengan posisi manajer, ketika kita mendapatkan masalah dengan murid, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.